Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan menceritakan tentang orang miskin yang begitu sabar dan tulus. Namanya Bapak Jambul. Istrinya bernama Fatimah. Dan punya anak satu, namanya si Rio. Pak Jambul adalah seorang petani yang sangat miskin. Kerjanya serabutan. Ketika dapat rezeki nomplok, Pak Jambul mendadak kaya raya, karena menemukan intan berlian seberat 750 kilo beratnya intan itu. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja videonya, jangan di-skip. Di suatu hari, Bu Fatimah bersama si Rio sedang berada di rumah. Si Rio tiba-tiba menanyakan ayahnya, ibu bilang ayahnya sedang bekerja di ladang, sambil cari ikan. Ketika itu, si Rio sangat lapar, nasi tidak ada, beras pun tidak ada, hingga Bu Fatimah pergi mau ke warung mau hutang makanan untuk si Rio pun tinggal di rumah sendirian. Di sisi lain, Bu Fatimah sudah sampai di warung nasinya Ibu Sopiah. Bu Sopiah pun marah kepada Bu Fatimah, karena utang sudah berkali-kali belum membayarnya, sekarang mau hutang lagi. Hingga bungkusan nasinya diambil lagi. Dengan hati malu campur sedih, Bu Fatimah pulang meninggalkan warungnya Bu Sopiah. Sementara Rio yang ada di rumah, saking laparnya menunggu ibunya datang di luar rumah. Ketika ibunya datang, ibunya sangat sedih melihat si Rio kelaparan. Si Rio menenangkan hati ibunya, biar tidak sedih lagi. Kata Rio, nanti saja makannya nunggu ayah datang. Di sisi lain, ada Pak Jambul sehabis menggarap sawah Pak Hamid. Pak Jambul cari ikan di sungai, tapi belum dapat. Setelah itu, Pak Jambul ambil bubu yang disimpan di gubuk sawah Pak Hamid, lalu dibawa ke sungai untuk dipasang cari ikan. Bubu pun segera diperiksa, ternyata ada ikannya, tapi lepas lagi. Mungkin nanti yang kedua kalinya ikan itu nyangkut di bubunya. Ketika itu, bubu sudah dipasang berkali-kali, tapi ikan pun tidak ada. Setelah menunggu lama, tiba-tiba, Pak Jambul sangat kaget sekali, ketika ada sebuah batu besar yang nyangkut di bubunya, hingga bubunya itu rusak berantakan. Setelah diamat-amati, batu itu kelihatannya batu berharga, karena sangat bercahaya dan indah. Pak Jambul pun sangat senang sekali, walaupun tidak mengerti masalah batu-batuan. Mungkin batu ini berharga, hingga Pak Jambul pun segera bergegas pulang untuk memeriksa batu itu di rumah. Sesampainya di depan rumah, Rio dan istrinya mungkin sedang ada di dalam. Pak Jambul cepat-cepat masuk rumahnya. Ketika itu, Pak Jambul memperlihatkan batu intannya yang sudah dibelah dua pada si Rio dan istrinya. Setelah sudah dikasih tahu semuanya, Pak Jambul bergegas mandi, tujuannya ke pasar, mencoba menjual batu intan sedikit saja, asli apa palsu. Bu Fatimah sama Rio pun mau istirahat dulu, seharian belum makan, nanti makannya nunggu maghrib. Hitung-hitung puasa saja. Setelah selesai mandi, Pak Jambul pun segera pergi menuju ke pasar, untuk menjual batu intan. Ketika di pasar, Pak Jambul langsung menuju ke toko emas. Tujuannya mau memeriksa batu intan itu. Setelah dicek, ternyata batu itu asli batu intan. Setelah sudah beres transaksi, Pak Jambul pun segera pulang. Akan memberitahu di rumah, jual sedikit saja dapat duit banyak. Mungkin istri dan anakku sudah lama menunggu sangat lapar ingin makan. Sebaiknya saya harus pulang sambil beli makanan dan minuman. Pak Jambul pulang dari pasar disambut oleh istri dan anaknya. Pak Jambul dan semuanya pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. Hari sudah berganti hari, minggu sudah berganti minggu, bulan sudah berganti bulan, tahun sudah berganti tahun.
Kini kehidupan Pak Jambul menjadi sangat kaya raya, berkat batu intan yang ditemuinya di kali. Kini Pak Jambul jalan-jalan terus, hidup mewah, rumah megah, mobil nongkrong. Pak Jambul dan keluarga baru pulang dari jalan-jalan, kini saatnya istirahat. Sebelum istirahat, kita mandi dulu terus nonton televisi. Kini saatnya nonton televisi bersama keluarga, sambil ngopi. Pusing bang, aduh pusing, pusing tujuh keliling. Aduh pusing bang, aduh pusing, pusing tujuh keliling. Aduh pusing bang, aduh pusing, pusing tujuh keliling. Pusing tujuh keliling, pusing tujuh keliling, pusing tujuh keliling, pusing tujuh keliling. Rumah tangga tiada bahagia, rumah tangga tiada bahagia, rumah tangga tiada bahagia, rumah tangga tiada bahagia. Suami mabuk hobinya, suami mabuk hobinya, suami mabuk hobinya, suami mabuk hobinya. Coba pikir bang, dipikir dulu. 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 Seharusnya, 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 seharusnya kau malu, kau malu, kau malu, kau malu, kau malu, kau malu. Malah kau mabuk-mabukan, malah kau mabuk-mabukan, malah kau mabuk-mabukan. Kisah ini, kita ambil hikmahnya saja, kalau orang sabar tawakal, pasti Allah memberikan kita jalan atau rejeki, seperti di cerita tadi. Nah, mungkin itu saja dulu persembahan dari hiburan kami. Lain kali kita sambung kembali, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tombol notifikasi, agar kalian tahu update terbaru dari kami. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.